Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, penguasa kerajaan langit dan bumi, ciptakan manusia dan beserta isinya. Alhamdulillah sampai detik ini kita belum terputus dari nikmatnya, rahmatnya yang agung. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Agustus yang merupakan bulan diproklamirkannya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Apabila kita rentang ke belakang peristiwa proklamasi atau peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama, yaitu tahun 1945. Artinya kalau kita tarik, kita rentang ke belakang, saat ini kita berada di tahun 2021, artinya terjadi 76 tahun yang lalu. Bukan waktu yang sedikit. 76 tahun yang lalu sudah cukup panjang dan sangat lama. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, apa yang mesti kita lakukan saat kita berada di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia? Tentu saja yang pertama, kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar, atas nikmat yang begitu agung. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tentu sangat banyak. Tak terhitung jumlahnya. Kalau kita disuruh menghitung nikmat Allah, rasanya kita akan angkat tangan, angkat kaki. Dalam arti kata kita menyerah. Kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, di ayat ke-18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmatku, maka engkau tidak punya kesanggupan untuk menghitungnya. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, terkadang kita kebanyakan manusia seperti yang Allah katakan, qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Artinya sangat sedikit nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang kita syukuri. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, walakinna aksaron nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia sedikit sekali yang bersyukur. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sekali lagi saya katakan bahwa nikmat kemerdekaan ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah persembahkan kepada kita. Kita ini adalah bangsa yang cinta perdamaian. Tapi kita lebih mencintai kemerdekaan. Kita ini bangsa yang menginginkan atau cinta terhadap keadilan. Tetapi kita lebih mencintai kemerdekaan. Apa artinya saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah?
kita tidak akan bisa mewujudkan suatu masyarakat yang adil. Kita tidak mungkin bisa mewujudkan suatu masyarakat, suatu negara yang aman, yang sentosa, kalau tidak merdeka. Artinya, kemerdekaan merupakan awal yang harus kita tempuh. Oleh karena itu, kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, ini merupakan sebuah nikmat yang besar, yang harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang ulama, bahkan dia berpendapat mengatakan kalau keimanan manusia dibagi beberapa komponen-komponen, maka separuh dari keimanan manusia itu adalah bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Hasan dari Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan min ni'matin sagurat au kaburat faqala alhamdulillah illa kana qad u'tiya afdala mimma ukhiza." Tidaklah Allah memberi kenikmatan kepada seorang hamba, ya, nikmatan min nikmatin sagurat au kaburat, nikmat kecil atau nikmat yang sangat besar. Lalu seorang hamba berkata atau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, mengucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Illa kana qad u'tiya afdala mimma ukhiza, maka Allah nanti akan memberikan sebuah nikmat yang lebih dari apa yang sudah kita ambil atau yang sudah kita terima. Dengan kata lain, kalau kita berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Jika engkau bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti kami akan tambahkan nikmat-nikmatku atas kalian semuanya. Wa la in kafartum, jika kamu berkufur alias tidak berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah, maka inna 'adzabi lasyadid, maka siksaku amat pedih. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kembali kepada tema kita, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Apa yang harusnya kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sebagai manifestasi, sebagai perwujudan, sebagai pengajawantahan dari rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tentu merasa bangga, merasa bahagia, merasa senang menjadi bangsa Indonesia. Merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia terlahir di bumi Indonesia. Dengan kata lain, ada rasa nasionalisme, ada rasa kebangsaan kita yang sangat tinggi, yang terpatri di dada kita. Begitu bangganya, begitu senangnya, begitu bahagianya, begitu bersyukurnya kita terlahir di bumi Indonesia. Dalam satu hadis, meskipun hadis ini lemah, tapi tentunya ini memberikan sebuah spirit, memberikan sebuah semangat kepada kita sebagai anak bangsa. Hubbul waton minal iman. Ya, cinta terhadap tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu yang kedua, setelah kita bangga, setelah kita senang, setelah kita bahagia, kemudian ada rasa nasionalisme kita yang begitu tinggi terhadap bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah melakukan kebaikan-kebaikan atau melakukan amal soleh, yaitu dalam bentuk bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing. Bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing. Di dalam Al-Quran, di surat yang ke-17,
Surat Bani Israil ayat yang ke-84 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat, bekerja sesuai dengan keadaannya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seorang petani, jadilah petani yang baik. Sebagai seorang pedagang, jadilah pedagang yang baik, pedagang yang beriman, pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai teknokrat, sebagai birokrat, sebagai siapapun, maka bekerja pada bidangnya masing-masing. Itu merupakan salah satu manifestasi, salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang Allah berikan kepada kita. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat untuk Indonesia maju, atau melakukan sebuah perubahan ke arah kebaikan, perubahan menginginkan Indonesia maju. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja perubahan itu ada 3 perubahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita merubah dari diri kita sendiri. Ibda binafsi, berawal dari diri kita sendiri. Tidak usah telunjuk kita arahkan kepada orang lain. Terkadang kita begitu mudah menuding, menunjuk kepada orang lain, menyalahkan kepada orang lain. Sesungguhnya ketika kita menyalahkan orang lain, sesungguhnya kita yang saat itu sedang bermasalah. Ya. Boleh kita ilustrasikan ketika kita menunjuk kepada orang lain, sesungguhnya satu telunjuk kita arahkan kepada orang lain, dan beberapa telunjuk ini mengarahkan kepada diri kita. Artinya kalau kita introspeksi, maka kitalah yang paling banyak bersalah. Oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita mulai perubahan yang besar itu, jangan bermimpi merubah sebuah bangsa. Bangsa Indonesia begitu besar. Maka bermulalah berubah diri kita sendiri dari sesuatu yang belum baik menjadi baik. Lalu yang kedua, perubahan apa yang bisa kita lakukan? Yaitu perubahan yang dari hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang remeh-temeh, yang mungkin tidak ada nilainya. Tetapi tentu saja dari hal-hal yang kecil, maka akan menjadi hal-hal yang besar. Artinya sesuatu yang besar tentu saja adalah kumpulan dari hal-hal kecil. Oleh karena itu, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil-kecil. Disiplin waktu, disiplin pekerjaan, dan sebagainya, itu merupakan hal-hal yang dianggap kecil sebenarnya. Tetapi seringkali kita abaikan. Padahal semakin kita mengabaikan hal-hal yang kecil, maka akan terjadi menjadi hal-hal yang sangat besar. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah. Lalu yang berikutnya adalah perubahan apa yang bisa kita lakukan? Itu perubahan yang ketiga adalah mulai dari sekarang. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, dan yang ketiga adalah mulai dari sekarang. Dengan kata lain, jangan menunda-nunda waktu untuk melakukan sebuah kebaikan. Jangan menunda-nunda waktu untuk melakukan perubahan yang positif. Ya. Sebab khawatir kita tidak punya kesempatan lagi. Ya. Sebab kehidupan itu hanya 3 waktu saja. Kemarin, hari ini, dan esok. Kemarin adalah waktu yang sudah kita lewati. Hari ini adalah waktu yang sedang kita jalani. Dan esok adalah yang tentu saja kita tidak tahu apakah akan sampai atau tidak. Makanya dalam satu hadis disebutkan, idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Artinya adalah idza amsayta, ketika kita punya kesempatan
di sore hari, kesempatan untuk melakukan sebuah kebaikan, kesempatan untuk melakukan sebuah perubahan. Fala tantaziril sobaha. Jangan menunggu, jangan menunda sampai datangnya esok pagi. Lalu sebaliknya, wa iza asbahta, ketika kita punya kesempatan di pagi hari, fala tantaziril masa, jangan menunda, jangan menunggu datangnya sore hari. Kebanyakan kita ini banyak sekali dengan alasan. Makanya orang yang gagal adalah orang yang banyak alasan. Orang yang sukses adalah orang yang tidak punya alasan. Ketika kita di pagi hari punya berbuat kesempatan, kadang-kadang kita berpikir, masih terlalu pagi, nanti saja, mungkin agak siang kita lakukan. Ketika di siang hari, ternyata cuaca begitu terik, begitu panas. Kita berpikir, nanti saja sore-sorean. Ketika di sore hari, terjadi hujan, mendung, dan kita berpikir, ini terlalu berbahaya apabila kita lakukan besok pagi saja. Dan begitu seterusnya, sampai pada akhirnya kita tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu yang keempat, apa yang bisa kita lakukan di dalam mengisi kemerdekaan, di dalam mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Secara khusus ini akan saya sampaikan kepada generasi muda. Dan tentu saja secara umum ini bisa kita lakukan kepada siapa saja. Ya. Sekali lagi, kemerdekaan ini merupakan sebuah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Harus kita syukuri. Yang keempat, untuk generasi muda, ini tentu saja pemuda merupakan sebuah pewaris dari generasi tua yang meskipun katakanlah subhanul yaum rijalul ghad. Hari ini engkau pemuda, tapi esok engkau akan menjadi pemimpin. Bahkan ingat Presiden Soekarno atau mendiang atau almarhum Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, begitu merasa pemuda begitu penting. Ia mengatakan, berikan kepadaku 10 anak muda, maka akan aku guncangkan dunia. Berikan kepadaku 100 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Apa makna ini? Artinya pemuda begitu besar peranannya di dalam membangun bangsa ini. Oleh karena itu, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, inilah pentingnya pemuda sebagai pewaris dari negara ini, sebagai mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Dan tentu saja seorang pemuda jangan merasa pamrih terhadap satu negara, satu bangsa, terhadap dirinya. Artinya hal ini sesuai dengan apa yang pernah diucapkan oleh seorang mantan presiden Amerika yang ke-35, John F. Kennedy. Yang begitu terkenal, dia mengatakan, jangan tanyakan apa yang dapat negara berikan kepadamu, tapi tanyakan kepada dirimu, apa yang harusnya kamu berikan terhadap bangsa dan negara. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu sebagai anak muda tentunya membentengi diri dengan integritas, dengan mental, dengan akhlak. Akhlakul karim, akhlak yang baik, pribadi yang baik. Ada satu syair oleh Shawki Bey, seorang penyair Mesir, yang mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Artinya adalah suatu bangsa, suatu negara akan abadi dan jaya. Suatu negara, suatu bangsa akan gemilang apabila akhlaknya, ini tentu saja bukan akhlak para pemuda, termasuk juga akhlak secara keseluruhan. Ya. Apabila akhlak-akhlak yang ada di dalam suatu negara bangsa tersebut adalah akhlak yang baik. Tapi sebaliknya, suatu bangsa akan hancur dan binasa kalau akhlaknya, moralitasnya, para pemuda khususnya dan umumnya warga yang ada di suatu negara, maka negara tersebut akan hancur. Banyak kisah-kisah generasi-generasi sebelum generasi kita, di zaman Hud, di zaman Nabi Lut,
Kemudian di zaman Nabi Nuh, banyak bangsa-bangsa yang Allah hancurkan karena mereka durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tentu saja di akhir perjumpaan kita kali ini saya ingin mengajak kepada seluruh komponen bangsa, ayo kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi. Tidak ada istilah pahlawan kesiangan. Kalau pada zaman dahulu mereka ada sebagai pahlawan di dalam merebut kemerdekaan, saat ini kita bisa menjadi pahlawan di dalam mengisi kemerdekaan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita berharap agar saat-saat ini memang masih berada dalam suasana pandemi, segera Allah akan selesaikan masa-masa pandemi ini. Kemudian kita ingin beraktivitas secara normal dan ingin berbakti kepada bangsa dan negara, ingin menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat ya. Oleh karena itu, bangkitlah Indonesia, tersenyumlah Indonesia, jangan menangis Indonesia. Dan kita berharap negara Indonesia yang kita cintai ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, negara yang aman, negara yang nyaman, negara yang sentosa. Kemudian tentu saja di bawah ampunan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sekian dan demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Selamat atau dirgahayu HUT RI yang ke-76. Kita berikan pagi merdeka 3 kali. Merdeka! 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 Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.